warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Rustini SPD. Matematika itu mengasihkan. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang barisan aritmetika beserta pembahasan soal-soalnya. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak bersama-sama penyampaian dari materi barisan aritmetika beserta pembahasan soal-soal berikut ini. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu barisan aritmetika. Apa itu barisan aritmetika? Ya, jadi barisan aritmetika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku yang berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Ya, jadi barisan aritmetika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku yang berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Nah, contoh nomor 1, barisan 1, 3, 5, 7, 9, 11, titik. Nah, apakah contoh pada nomor 1 ini merupakan barisan aritmetika? Ya, mari kita amati bersama-sama. Anak-anak tentu masih ingat kan? Ini disebut dengan suku 1, ini suku 2, suku 3, suku 4, suku 5, suku 6, dan seterusnya. Ya. Nah, dua suku yang berurutan, mana dua suku yang berurutan? Ya, ini suku 1 berurutan dengan suku 2. Ya, suku 2 dengan suku 3. Tapi kalau suku 1 dengan suku 3 ini tidak berurutan, ya, karena sudah dilewati ini 3, ya, melewati 3, jadi tidak berurutan. Yang berurutan ya suku 1 dengan suku 2, suku 2 dengan suku 3, suku 3 dengan suku 4, suku 4 dengan suku 5, suku 5 dengan suku 6, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana selisih dua suku yang berurutan? Ya, selisihnya berarti suku ke-1 dengan suku ke-2 berapa? Berarti 3 kurangi 1 berapa tuh? Ya, 2. Selisih dari suku kedua dengan ketiga berarti 5 dikurangi 3 berapa? 2. Selisih suku ketiga dengan keempat berarti 7 kurangi 5 2. Selisih suku keempat dengan kelima 9 kurangi 7 2. Selisih suku kelima dengan suku keenam 11 kurangi 9, ini juga 2. Nah, anak bisa lihat bahwa selisih setiap dua suku yang berurutan selalu tetap, yaitu 2, 2, 2, 2, 2, dan seterusnya. Sehingga pada contoh nomor 1 ini merupakan barisan aritmetika. Nah, sekarang anak-anak lihat dari suku ke-1 sampai suku yang ke-6, anak-anak lihat. Angkanya 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, ternyata dari kiri ke kanan angka-angkanya semakin besar, ya, sehingga di sini disebut dengan aritmatika naik. Ya, jadi ini disebut dengan barisan aritmetika naik, ya. Oke. Kemudian contoh yang nomor 2, barisan 6, 3, 0, min 3, min 6,
min 9 titik titik titik. Nah, apakah ini juga merupakan barisan aritmetika? Ya, kita amati bersama-sama suku ke-1 dengan kedua selisihnya. Ya, selisih suku 1 dengan kedua berarti 3 dikurangi 6 berapa? Ya, min 3. Selisih dari suku kedua dan ketiga berarti 0 kurangi 3 berapa? 0 kurangi 3 min 3. Selisih dari suku ketiga dengan keempat min 3 dikurangi 0, ini juga min 3. Selisih suku keempat dengan kelima min 6 kurangi min 3 berapa? Ini juga min 3. Selisih dari suku kelima dan keenam min 9 kurangi min 6, ya ini juga min 3. Anak-anak bisa lihat ya, ini merupakan barisan aritmetika. Kenapa? Selisih dua suku yang berurutan ini selalu tetap, yaitu min 3, min 3, min 3, min 3, min 3. Sehingga pada contoh nomor 2 ini disebut dengan barisan aritmetika. Nah, sekarang anak-anak amati dari sebelah kiri ke sebelah kanan, ternyata angkanya semakin kecil. 6, 3, 0, min 3, min 6, min 9 ya. Sehingga ini disebut dengan barisan aritmetika turun ya. Barisan aritmetika turun. Oke ya. Lanjut untuk yang nomor 3, barisan 4, 5, 7, 10, 14, 19 ya. Apakah ini merupakan barisan aritmetika? Ya. Selisih dari suku ke-1 dan kedua berapa nih? 5 kurangi 4 berapa? 1. Selisih suku kedua dengan suku ketiga berapa? 7 kurangi 5 2. Selisih suku ketiga dengan keempat 10 kurangi 7 berapa? 3. Selisih suku keempat dengan suku kelima 14 kurangi 10 ya, ini 4. Selisih suku kelima dengan suku ke-6 19 kurangi 14 ini 5. Nah, ternyata pada contoh nomor 3 ini selisih dari dua suku yang berurutan tidak tetap. Yang ini 1, 2, ini 3, ini 4, ini 5. Sehingga pada contoh yang nomor 3 ini bukan barisan aritmetika. Ini bukan barisan aritmetika. Ya, paham ya anak-anak? Ya, jadi dari sini bisa anak-anak ambil kesimpulan bahwa barisan aritmetika itu suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku yang berurutan selalu merupakan bilangan yang tetap. Bisa dengan menjumlahkan atau bisa juga dengan cara mengurangkan dua suku yang berurutan. Paham ya anak-anak? Ya, terima kasih. Lanjut untuk materi berikutnya. Rumus-rumus pada barisan aritmetika. Diketahui barisan aritmetika U1, U2, U3, U4 sampai UN. Nah, sekarang bagaimana rumus suku ke N pada barisan aritmetika? Ya,
Berarti ini U1, U2, U3, U4 sampai UN ya. Nah, U1 ini pada barisan aritmetika ini sama saja disebut dengan A ya. Jadi suku pertama itu disebut dengan A, sedangkan selisih dari dua suku yang berurutan ini disebut dengan beda. Nah, bedanya tetap. Jadi dari suku ke satu ke suku kedua ini selalu ditambahkan dengan beda ya. Sehingga pada suku yang kedua ini diperoleh A ditambah B ya. Jadi pada suku kedua adalah A ditambah B. Demikian pun dengan suku kedua dan ketiga ya. Dari suku kedua ketiga ini ditambahkan dengan beda ya, sehingga pada suku yang ketiga ini hasilnya adalah nih ya, A ditambah B ditambah B ya. Jadi hasilnya A ditambah B ditambah B berapa ya? A ditambah 2B. Dari suku ketiga ke suku keempat ini juga ditambahkan dengan beda, sehingga pada suku keempat ini adalah nih A ditambah B ditambah B, hasilnya menjadi A ditambah 2B ditambah B, sehingga hasilnya menjadi A ditambah 3B. Nah, bagaimana dengan suku ke N? Nah, anak-anak bisa amati nih antara suku ke-1 dengan ya, suku ke-1 dengan yang ini ya. Ada korelasi, ternyata ada hubungan. Pada suku ke-1 ya, itu A. Suku keduanya adalah A ditambah 1B ya. Pada suku kedua ini 1 kalikan B beda. Pada suku ketiga ini berarti A ditambah, nah kalau ini 3 ini 2 ya, 2 kalikan beda. Pada suku keempat ini A ditambah ya, ini 4 ini 3, selalu berselisih 1 ya. Jadi pada suku keempat itu A ditambah 3B. Nah, kalau suku kelima tuh berapa? Berarti A ditambah 4B. Suku ke-10 berapa? Berarti A ditambah 9B. Nah, sekarang kalau suku ke N ya, berarti kalau suku ke N itu sama saja A ditambah, nah N nya dikurangi 1 ini ya, yang ini dikurangi 1 sehingga N min 1 kalikan beda. Nah, inilah yang disebut dengan rumus suku ke N ini. Jadi suku ke N pada barisan aritmetika adalah A ditambah N min 1 kalikan beda. A ini suku pertama, B-nya ini selisih antara dua suku yang berurutan, sedangkan N-nya adalah suku ke N-nya yang ditanyakan. Ini adalah rumus suku ke N dari barisan aritmetika. Paham ya anak-anak? Iya, terima kasih. Beda. Apa itu beda pada barisan aritmetika? Ya, jadi pada barisan aritmetika itu berlaku aturan sebagai berikut. Jadi pada suku kedua itu hasilnya kita peroleh dari suku ke-1 ditambah dengan beda ya,
Sehingga ya bisa pindah ruas ya, beda itu sama dengan suku kedua dikurangi dengan suku ke satu ya. Dan untuk suku yang ketiga, suku ketiga itu diperoleh dari suku kedua ditambahkan dengan beda ya, sehingga bedanya itu sama dengan suku ketiga dikurangi suku kedua. Untuk suku keempat ya, suku keempat diperoleh dari suku ketiga ditambah dengan beda, sehingga pada suku yang ketiga ini suku yang keempat bedanya sama dengan suku keempat dikurangi suku ketiga ya. Jadi pada suku keempat bedanya adalah suku 4 kurangi suku ketiga. Pada suku ketiga bedanya berarti suku ketiga kurangi suku kedua. Pada suku kedua bedanya berarti suku kedua kurangi suku ke satu. Nah sekarang kalau suku ke N ya, suku ke N itu berarti kita peroleh dari apa? Nah ini kalau suku 4 ini ketiga, berarti suku ke N ya, suku ke N dikurangi 1 ditambah dengan beda ya, sehingga bedanya itu sama dengan suku ke N dikurangi suku ke N-1. Ini adalah beda dalam aritmetika ya, atau selisih dari dua suku yang berurutan. Itu rumusnya adalah UN dikurangi UN-1. Paham ya anak-anak? Ya, baik. Contoh soal nomor 1, diketahui barisan bilangan 5, 9, 13, 17, 21 titik. Pertanyaannya, tentukan A rumus suku ke N. Yang B, tentukan nilai suku ke 7. Yang C, tentukan nilai suku ke 42. Perhatikan pada soal pada barisan bilangan 5, 9, 13, 17, 21 selisih antara dua suku yang berurutan ya, yang ini selisih suku 1 dan suku 2 adalah 9 kurangi 5 berapa? 4. Selisih suku kedua dengan suku ketiga berarti 13 kurangi 9, ini juga 4. Selisih suku ketiga dengan suku keempat 17 kurangi 13, ini 4. Selisih suku keempat dengan suku kelima 21 kurangi 17, ini juga 4. Nah, karena pada contoh nomor 1 barisan bilangannya selisih dari dua suku yang berurutan selalu tetap, yaitu 4, 4, 4, 4, maka pada contoh soal nomor 1 ini merupakan barisan aritmetika ya, dimana pada barisan aritmetika ini A-nya, A itu suku pertama ya, itu A-nya adalah 5, sedangkan bedanya ini beda ya, selisih dari dua suku yang berurutan bedanya adalah 4 ya, sehingga karena ini barisan aritmetika maka untuk rumus suku ke N ya digunakan rumus A plus N-1 kalikan B beda. Paham ya anak-anak? Ya.
Sehingga untuk menjawab yang nomor B, berapakah suku ke-7? Nah, maka suku ke-7 langsung saja. 7 ini berarti N-nya ya, N-nya 7. Sedangkan A ya, A-nya ini. A-nya adalah 5. B-nya ini berapa? B-nya 4. Sehingga dimasukkan A-nya berarti 5 ditambah N-nya ini 7. Ini N-nya berarti 7 kurangi 1 kalikan bedanya 4 ya, sehingga U7 sama dengan 5 ditambah, nah ini kali 7 dikurangi 1 berapa ya, 6 kalikan 4, sehingga U7 sama dengan 5 ditambah, nah 6 kali 4 berapa? 24. Sehingga U7 sama dengan 5 tambah 24 berapa? 29. Ini adalah U7 ya. Sedangkan yang C ya, yang C, tentukan suku ke-42, berarti U42 ya, masih pakai rumus yang tadi ya, berarti A plus N min 1 kalikan B beda ya, masukkan A-nya 5, jadi U42 adalah 5 ditambah N-nya ini, N-nya adalah 42, berarti 42 kurangi 1 kalikan bedanya ini ya, kalikan 4, hasilnya adalah 5 ditambah 42 kurangi 1 itu 41 kalikan 4, hasilnya adalah 5 ditambah, nah 41 kali 4 ketemunya 164, sehingga U42 hasilnya adalah berapa? 5 tambah 164, 169. Ini adalah jawaban dari U42. Paham ya anak-anak? Contoh soal nomor 2. Suku ke-5 dan suku ke-8 barisan aritmetika berturut-turut adalah 14 dan 23. Yang A, pertanyaannya tentukan suku ke-13, yang B, tentukan suku ke-30 ya. Beda dengan soal nomor 1 ya anak-anak. Tadi di nomor 1 sudah diketahui nilai A dan nilai B ya, sedangkan di soal nomor 2 ini kita hanya disajikan suku yang diketahui itu adalah suku ke-5 ya. Jadi suku ke-5 itu 14, sedangkan suku ke-8 ya, suku ke-8 adalah 23 ya. Sehingga kita cari dulu nilai A dan nilai B-nya untuk menentukan suku ke-13 ya. Dicari nilai A-nya dan nilai B. Nah, bagaimana caranya? Ya, karena ini sudah diketahui merupakan barisan aritmetika, maka gunakan rumus UN sama dengan A plus N min 1 kalikan B beda. Nah, dari soal diketahui U5 sama dengan 14, sehingga U5 masukkan saja ya. A-nya belum diketahui sehingga langsung saja tulis A plus N-nya ini ya, N-nya adalah 5. Berarti 5 dikurangi
1 kalikan bedanya juga belum diketahui. Nah, di sini diketahui U5 adalah 14, sehingga ini sama dengan 14 ya. Sehingga untuk U5 kita peroleh A ditambah 5 kurangi 1 berapa? 4. 4 kalikan beda sama dengan 14. Sehingga ketemunya sama dengan ya A ditambah 4 kali B sama dengan 4B sama dengan 14. Ini kita sebut dengan persamaan 1. Persamaan 1. Kemudian untuk U8 ya. U8 sama seperti tadi. Berarti A ditambah N-nya 8 nih. Ya, berarti 8 kurangi 1 kalikan bedanya. Ya, kalikan beda. Nah, dari soal diketahui U8 adalah 23. Nah, ini sama dengan 23. Sehingga diperoleh A ditambah 8 kurangi 1 berapa? Ya, 7 kalikan B beda sama dengan 23. Sehingga didapatkan A ditambah 7B sama dengan 23. Ini kita sebut dengan persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan 2 kita cari nilai A dan B-nya. Dengan cara apa? Boleh dengan cara eliminasi. Ya, kita cari eliminasinya dari persamaan 1 dan persamaan 2. Kita cari dengan cara eliminasi. Jadi tadi diketahui untuk persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi ya. Persamaan 1 tadi berapa? Ya. Persamaan 1 itu A plus 4B sama dengan 14. Sedangkan persamaan 2-nya adalah A plus 7B sama dengan 23. Kita eliminasi ya. Ya, pakai persamaan 2-nya Ibu taruh di atas ya. Jadi persamaan 2-nya itu tadi kan A plus 7B sama dengan 23. Ini tadi persamaan 2. Persamaan 2. Kemudian yang persamaan 1 adalah A plus 4B. 4B sama dengan 14. Ini persamaan 1 ya. Nah, kita cari pakai cara eliminasi ya, pakai eliminasi. Nah, anak-anak lihat untuk nilai A-nya sudah sama ini ya. Karena udah sama, maka langsung saja untuk eliminasinya adalah dikurangi ya. A dikurangi A habis. Sedangkan 7B kurangi 4B ya. 7B dikurangi 4B ya. Hasilnya adalah ya 3B. Kemudian 23 dikurangi 14 berapa? Ketemunya adalah ya 9. Sehingga nilai B-nya sama dengan 9 dibagi 3. Berapa 9 bagi 3? Adalah 3. Sehingga kita dapatkan nilai B-nya adalah 3 ya. Kemudian dari B sama dengan 3 substitusikan ke ya
substitusikan ke persamaan satu boleh, ke persamaan dua boleh ya. Kita coba masukkan ke persamaan satu ya. Substitusikan ke persamaan satu, sehingga untuk B sama dengan 3 ini masukkan ke A plus 4B sama dengan 14. Nah, B-nya kan 3 nih ya, sehingga didapatkan A ditambah 4 kali 3 sama dengan 14. Berarti A ditambah 4 kali 3 itu 12 sama dengan 14, sehingga A sama dengan 14. Ini pindah ruas ya, pindahkan ke sana ya. Positif pindah ruas menjadi negatif ya. Jadi 14 kurangi 12 sehingga hasilnya A sama dengan 14 kurangi 12 berapa? A-nya adalah 2. Nah, kita sudah dapatkan nilai A-nya 2, nilai B-nya 3, sehingga kita bisa menjawab untuk pertanyaan yang kedua atau pertanyaan B. Kenapa? Karena kita sudah mengetahui nilai A dan nilai B dari soal nomor 2. Untuk yang B, yaitu tentukan suku ke-13. Nah, jadi tadi kita sudah mengetahui untuk nilai A dan nilai B, sehingga untuk suku ke-13 ya, karena A-nya tadi berapa? A-nya 2, B-nya tadi ketemu 3 ya. Maka untuk U13 ya, berapa U13? Ya, pakai tadi yang UN ya. UN sama dengan A plus N min 1 kalikan B, beda pakai ini ya, rumus yang ini, sehingga U13 sama dengan A plus N nya 13 nih, jadi 13 kurangi 1 kalikan beda. Nah, A nya masukkan ya, substitusikan 2 ini ke sini ya. Nih, jadi 2 ditambah 13 kurangi 1 berapa? 12, sedangkan B nya kita sudah tahu ya, B nya ini 3, sehingga kalikan 3. Hasilnya adalah 2 ditambah 12 kali 3 berapa? Ya, 36. Sehingga untuk U13 sama dengan 36 ditambah 2 berapa? 38. Paham ya anak-anak? Oke, gampang kan? Kemudian untuk jawaban yang C ya, yang C itu yang ditanyakan suku ke-30 ya. Suku ke-30 nya berapa ya? Masih kita gunakan UN sama dengan A plus N min 1 kalikan beda, masih tetap A nya tadi 2, bedanya adalah 3 ya. Substitusikan untuk U30 ya, A nya ini diganti 2, sedangkan N nya diganti 30 ya, B nya diganti dengan 3, sehingga didapatkan A nya berarti 2 ditambah N nya 30 kurangi 1 kalikan bedanya berapa? Bedanya 3, sehingga hasilnya adalah 2
ditambah 30 kurangi 1 berapa? Ya, 29 dikalikan 3 ya. Sehingga hasilnya sama dengan, ya jangan 2 ditambahkan 29 ya, karena penjumlahan dengan perkalian lebih kuat perkalian, sehingga 2 ini berdiri sendiri. 2 ditambah, nah ini baru dikalikan 29 kalikan 3, ketemunya adalah 87, sehingga U30 sama dengan 2 ditambah 87 berapa? Ya, 89. Ini adalah untuk U30. Ya, bisa dipahami ya anak-anak? Iya, terima kasih. Soal yang berikutnya, Arman memperoleh uang saku dari ibunya setiap bulan. Pada bulan pertama, Arman memperoleh uang saku sebesar Rp50.000. Bulan kedua sebesar Rp55.000. Bulan ketiga sebesar Rp60.000 dan seterusnya. Uang saku yang diterima setiap bulannya bertambah dengan besaran yang sama. Pertanyaannya, berapa besar uang saku yang diterima Arman di bulan ke-12? Ya. Di sini ada kata kunci tuh ya. Jadi setiap bulannya bertambah dengan besaran yang sama. Nah, karena besaran yang sama ya, maka ini merupakan barisan aritmetika ya, dimana susunan bilangannya tadi bulan pertama adalah Rp50.000, jadi ini Rp50.000, kemudian Rp55.000, kemudian Rp60.000 dan seterusnya. Nah, di sini berarti diketahui selisih 2 bilangan yang berurutan ini ya, selisihnya ya. Jadi selisih itu kan beda ya. Nah, jadi B-nya sama dengan Rp55.000 dikurangi dengan Rp50.000, sehingga didapatkan untuk bedanya adalah 5.000. Sedangkan A-nya itu suku pertamanya, jadi ini adalah A ya. Berarti A-nya adalah Rp50.000. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah U12. U12-nya berapa? Nah, karena ini barisan aritmatika, maka kita gunakan rumus UN sama dengan A plus N min 1 kalikan beda. Nah, yang ditanyakan adalah suku ke-12. Berarti A-nya berapa masukkan? A-nya adalah 50.000 ya. Ditambah N-nya adalah 12 dikurangi 1 kalikan bedanya berapa? Bedanya adalah 5.000 ya, sehingga ketemunya adalah 50.000 ya, ditambah 12 kurangi 1 adalah 11 kalikan 5.000 ya, sehingga didapat 50.000. 11 kali 5.000 adalah ya 55.000, sehingga jumlahnya sama dengan untuk U12 adalah 50.000 ditambah 55.000 berapa? Ya, Rp105.000 ya. Jadi besar uang Arman ya, uang saku Arman di bulan yang ke-12 adalah Rp105.000 ya. Itu adalah jawaban dari
soal tersebut. Paham ya anak-anak? Demikianlah tadi penyampaian tentang materi barisan aritmetika beserta contoh-contohnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.